Eskalasi antara Israel dan Hizbullah di Lebanon semakin meningkat. Kedua belah pihak gencar melancarkan serangan yang semakin intens dan dalam. Sekutu utama Israel yakni Amerika Serikat kini pasang badan untuk IDF. The Guardian pada Selasa 24 September melaporkan Amerika Serikat mengirim pasukan tambahan dalam jumlah kecil ke Timur Tengah. Pentagon menolak menyebutkan secara rinci jumlah pasukan yang dikerahkan, termasuk enggan menyebut tujuan utama pasukan itu di Timur Tengah. Juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder mengatakan bahwa Amerika Serikat waspada dengan konflik IDF dan Hizbullah yang semakin meningkat. Ryder mengklaim kekuatan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah kini lebih besar dibandingkan pada April lalu saat Iran melancarkan serangan rudal ke Israel. Adapun kemampuan Amerika Serikat di kawasan tersebut meliputi kelompok penyerang kapal induk Abraham Lincoln, pesawat tempur, dan pertahanan udara. Sebelumnya, IDF pada Senin 23 September malam menggempur basis Hizbullah di Lebanon. Serangan udara tersebut menargetkan 1.600 target milisi pro-Iran tersebut. Dilaporkan 492 orang tewas dan 1.645 terluka akibat serangan seharian itu. Israel kini bersiaga penuh merespon kemungkinan balasan Hizbullah yang lebih besar. Jumlah korban tewas di Lebanon akibat serangan Israel dalam seharian pada Senin 23 September kemarin mendapat sorotan dunia. Diketahui dalam serangan kemarin, korban tewas meningkat menjadi 558 orang dan 1.800 lainnya terluka. Eskalasi di Lebanon dinilai sebagai perang ketiga yang disponsori Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Demikian disampaikan Ibrahim Fraihat, Profesor Resolusi Konflik Internasional di Institut Studi Pasca Sarjana Doha. Fraihat memperkirakan perang Israel di Gaza akan berdampak ke Lebanon. Namun ia tidak habis pikir serangan Israel dalam sehari menyebabkan 500 warga Lebanon tewas. Ia lantas mempertanyakan sikap Barat atas situasi yang kian memanas. Menurutnya, negara-negara Barat hanya bungkam melihat eskalasi Israel yang semakin brutal. Ia menilai Barat tidak memberikan tekanan nyata kepada Israel untuk menghentikan serangannya. Lebih lanjut, Fraihat menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendanai perang ini. Ini merupakan perang ketiga yang didanai setelah perang Ukraina-Rusia dan Israel-Hamas. Fraihat menyoroti langkah Amerika Serikat yang secara berkala mengirimkan pasukan dan senjatanya ke rezim Zionis. Menurutnya, perang di Lebanon merupakan akibat dari kegagalan Biden di Gaza karena ia telah mendukung dan mendorong Israel di sana. Fraihat menuturkan ada kemungkinan perang keempat yang didanai Amerika Serikat sebelum Biden lengser. Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian bereaksi atas meningkatnya eskalasi antara Israel dan Hizbullah Lebanon. Ia mengecam serangan brutal Israel yang menewaskan lebih dari 500 warga Lebanon. Pezeshkian pun menyerukan proksi-proksinya bersatu memukul Israel. Pezeshkian menyebut Israel berniat membuka perang skala besar di Timur Tengah dengan memprovokasi Teheran agar terseret dalam konfliknya dengan Hizbullah. Di sisi lain, ia menilai proksinya Hizbullah tidak bisa berdiri sendiri melawan Israel. Terlebih rezim Zionis telah disokong negara-negara Barat, Eropa, dan Amerika Serikat. Presiden Iran itu mengatakan pihaknya tidak boleh membiarkan Lebanon di tangan Israel menjadi seperti jalur Gaza Palestina. Sebelumnya pada Senin 23 September, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 500 orang tewas dan melukai 1.600 lainnya. Militer Israel mengatakan telah menyerang sekitar 1.600 target Hizbullah. Serangan terus berlanjut pada Selasa 24 September. Iran meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan segera terhadap eskalasi gila Israel.
Lebanon menjadi medan pertempuran baru antara Israel dan Hizbullah. Pasalnya pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Hizbullah saling meluncurkan serangan intensif. Akibatnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terjebak dan gagal kabur ke Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu menunda penerbangan ke New York lantaran pertempuran semakin intensif, sehingga Netanyahu baru akan meninggalkan Israel pada Rabu tengah malam. Diperkirakan Netanyahu akan tiba di New York pada Kamis 26 September pagi. Perdana Menteri Israel itu disebut memiliki jadwal untuk menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun acara itu diagendakan terlaksana pada Jumat 27 September pagi. Sementara laporan terbaru menyatakan serangan udara Israel ke Lebanon mengakibatkan setidaknya 492 orang tewas. Sebanyak 35 korban diantaranya merupakan anak-anak. Serangan itu dilakukan seusai Hizbullah menggempur Haifa dengan 182 proyektil. Namun serangan Hizbullah tak mengakibatkan korban jiwa di Israel. Dua hari berturut-turut pasukan perlawanan Irak menyerang wilayah kekuasaan Israel. Setelah menggempur 5 aset Israel, Irak kembali menyerang persembunyian pasukan pertahanan Israel atau IDF di Golan yang diduduki dengan segerombolan pesawat nirawak. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh perlawanan Islam Irak pada Selasa 24 September 2024. Menurut laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil mengguncang lokasi IDF di dataran tinggi Golan menggunakan pesawat tabrawak Al-Arfa. Namun sayangnya perlawanan Irak tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan ini sebagai lanjutan dari operasi di hari sebelumnya yang diklaim sebagai serangan terbesar sejak tahun 1991, di mana pada Senin kemarin perlawanan Irak menyerang setidaknya 5 aset Israel. Di antaranya aset di Palestina Utara dan Selatan yang diduduki Haifa dan juga Lembah Yordan. Perlawanan Irak mengaku bahwa rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Perlawanan Irak juga menekankan bahwa pasukannya akan terus menggempur benteng pertahanan Zionis hingga genosida di Gaza dihentikan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Israel. Dalam sekali operasi, Hizbullah membombardir 3 bandara militer Israel sekaligus. Akibatnya akses transportasi dan juga bantuan logistik untuk pasukan pertahanan Israel atau IDF lumpuh total. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 24 September 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya telah menyerang 3 bandara militer Israel dalam waktu bersamaan. Di antaranya Bandara Megiddo di barat Afula, Bandara Ramat David, dan juga Pangkalan Amos. Untuk meruntuhkan Bandara Megiddo, Hizbullah mengaku menembakkan roket Fadi 1 dan Fadi 2 sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk menyerang Bandara Ramat David, Hizbullah menggunakan rudal Fadi 2. Sementara Pangkalan Amos yang menjadi akses pusat dukungan logistik dan transportasi utama IDF di wilayah utara diserang menggunakan roket Fadi 1. Akibatnya akses utama dan akses logistik untuk militer Israel lumpuh. Hizbullah pun menegaskan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali mencapai keberhasilan besar pada Selasa 24 September 2024. Saat dini hari Hizbullah sukses meruntuhkan 4 aset penting Zionis.
termasuk pabrik bahan peledak milik pasukan pertahanan Israel atau IDF di wilayah utara pendudukan. Hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya telah melenyapkan 4 aset militer Israel dengan rentetan roket pada Selasa dini hari. Di antaranya 3 bandara yang menjadi akses transportasi dan logistik utama IDF, serta 1 pabrik bahan peledak di utara. Dilansir dari tribunnews.com, pabrik tersebut dihantam dengan roket Fadi 2. Akibat serangan tersebut, pabrik yang berada di 60 km perbatasan Lebanon mengalami kerusakan. Serangan ini juga telah dikonfirmasi oleh koresponden Al-Mayadin. Menurut keterangannya, 4 rentetan roket Hizbullah diluncurkan ke wilayah Palestina yang diduduki. Media Israel pun mengungkapkan bahwa sirine peringatan di sejumlah wilayah menggema imbas serangan tersebut. Mantan Komandan Pertahanan Udara Tentara Israel, Brigadir Jenderal Yevika Haimovitz mengakui kehebatan rudal Hizbullah. Menurutnya, Israel baru menghadapi sebagian kecil kekuatan rudal mereka. Komentar Haimovitz ini muncul setelah Hizbullah berhasil mengirim 180 rudal dalam 1 jam pada hari Senin 23 September 2024. Menurut Haimovitz, peluncuran rudal tersebut belum menunjukkan semua kekuatan Hizbullah. Ia lantas membantah pernyataan yang menyebut jika Hizbullah kehilangan 50% persediaan rudalnya. Sebaliknya, Haimovitz menyebut kemampuan peluncuran Hizbullah hampir tak terbatas. Terlebih, selama 2 hari terakhir, Israel hanya menyaksikan sebagian kecil kehebatan Hizbullah. Hal serupa juga disampaikan mantan penasihat keamanan dan Kepala Departemen Penelitian Direktorat Intelijen Militer Israel, Mayor Jenderal Cadangan Yaakov Amidror. Dikutip dari tribunnews.com, ia turut memuji kehebatan Hizbullah. Bahkan menurutnya, Israel tidak akan mampu mengalahkan kemampuan Hizbullah. Pasalnya, perlawanan yang didukung Iran ini disebut-sebut memiliki sekitar 100.000 roket. Hizbullah juga mampu menyerang Tel Aviv dan melumpuhkan wilayah udara dan pembangkit listrik Israel, serta pangkalan angkatan udara meskipun ada operasi militer. Oleh karenanya, Israel akan sangat sulit mengalahkan kemampuan Hizbullah. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap Israel pada Selasa 24 September 2024 dini hari. Salah satu yang menjadi target serangan ialah depot senjata militer rezim Zionis. Diketahui dalam operasi ini, Hizbullah menargetkan bandara militer Megiddo sebelah barat Afula sebanyak 3 kali. Dikutip dari Al-Mayadin, bandara militer tersebut dibombardir dengan rudal Fadi 1 dan Fadi 2. Mereka juga menargetkan pangkalan Amos, pangkalan utama untuk transportasi dan dukungan logistik untuk wilayah utara. Selain itu, melumpuhkan bandara Ramat David serta pabrik bahan peledak di daerah Zikron dengan 2 rudal. Sementara menurut koresponden saluran I24 News, Hizbullah telah menargetkan depot senjata yang sangat besar dan pusat logistik tentara. Kebakaran diduga terjadi lantaran ada pemadam kebakaran yang dikerahkan di sana. Rudal-rudal yang ditembakkan Hizbullah dalam sasaran ini disebut-sebut yang terbesar dan paling kejam sejak Selasa pagi. Selain itu, media Israel melaporkan bahwa sejumlah korban luka berjatuhan. 9 orang terluka tiba di Galilea Medical Center, sementara pusat medis Emek mengumumkan kedatangan 5 orang terluka dan rumah sakit Rambang menerima 7 orang lainnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.